Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Zalianti dari Universitas Esa Unggul jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kuliah perilaku organisasi dengan materi manajemen perubahan budaya dan organisasi. Siklus organisasi dan perubahan budaya. Mengubah suatu budaya organisasi bukan perkara mudah, karena sekali budaya sudah terkristalisasi ke dalam masing-masing anggota organisasi dan tersistem dalam kehidupan organisasi, maka para anggota organisasi akan cenderung mempertahankannya tanpa memperhatikan apakah budaya organisasi tersebut berfungsi atau tidak terhadap kehidupan organisasi tersebut. Dengan kata lain, perubahan budaya organisasi selalu berhadapan dengan resistensi dari setiap anggota organisasi, sehingga perubahan budaya seringkali berjalan secara gradual dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Perubahan budaya umumnya diawali dengan adanya krisis organisasi atau vicious cycle, yakni ketika organisasi berusaha mengatasi situasi kritis, baik yang berasal dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Namun demikian tidak berarti bahwa pada tahap pertumbuhan tidak dimungkinkan adanya suatu perubahan budaya organisasi. Hal ini berarti bahwa pada setiap tahap organisasi dimungkinkan adanya perubahan budaya. Hanya yang membedakan adalah tujuan dan perubahan tersebut. Lalu ada mekanisme perubahan pada tahap berdiri dan pertumbuhan suatu organisasi. Di sini ada 4 tahap, yaitu perubahan evolutif yang bersifat natural, perubahan budaya yang bersifat natural tanpa adanya rekayasa perencanaan sebelumnya, dan lebih berorientasi internal dalam kerangka perkokohan nilai-nilai yang sudah ada. Lalu yang kedua ada perubahan revolutif terkendali dengan bantuan pihak luar organisasi. Perubahan ini bisa dikatakan revolusioner karena perubahan melibatkan orang luar meski perubahannya masih dalam batas kendali organisasi atau para pendiri organisasi tersebut. Yang ketiga ada perubahan evolutif dengan hybrid, perubahan budaya dengan membiarkan budaya lama tetap eksis. Namun, pada saat yang bersamaan mulai diperkenalkan budaya baru sampai pada saatnya nanti budaya baru benar-benar bisa menggantikan budaya yang lama. Yang terakhir ada perubahan evolutif yang dipandu dari dalam organisasi dengan menggunakan terapi organisasi. Perubahan budaya karena adanya kesadaran akan pentingnya memantau terus kondisi internal organisasi, melakukan penilaian dan evaluasi sehingga mengetahui kelemahan dan kelebihan suatu organisasi tersebut. Perubahan ini terkadang membutuhkan keterlibatan orang luar dengan tujuan memberikan jaminan secara psikologis kepada orang-orang dalam organisasi bahwa perubahan tersebut tidak perlu ditakutkan. Lalu ada yang kedua, itu menguasai perubahan budaya suatu organisasi. Banyak aspek dalam pelajaran dapat diperoleh dari usaha perubahan budaya organisasi, yaitu perubahan budaya organisasi yang efektif harus dimulai dengan perubahan pola pikir. Yang B, organisasi yang sukses mempunyai budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, tujuan, dan lingkungan. Yang C, untuk mencapai kredibilitas dan memperoleh komitmen orang, kebijakan, prosedur, dan praktik harus konsisten dengan budaya baru. Yang D, untuk mencapai perubahan budaya yang mendalam dan berkelanjutan diperlukan pendekatan partisipasi atau yang
yang disebut dengan partisipasif. Untuk mempercepat perubahan budaya, perlu melibatkan opinion leader. Terakhir adalah komitmen dari pihak puncak adalah sangat penting untuk keberhasilan perubahan suatu budaya. Lalu ada kunci transformasi kultur. Yang pertama yaitu mengganti kecenderungan lingkungan yang mempunyai dampak besar bagi suatu organisasi. Yang kedua, mempertimbangkan implikasi dari kecenderungan tersebut. Yang ketiga, meninjau kembali misi dan penyempurnaan. Yang keempat, peningkatan hierarki lama, menciptakan struktur sistem manajemen yang fleksibel. Yang kelima, menentang asumsi, kebijakan, prosedur, dan hanya menjaga yang mencerminkan masa depan yang diinginkan. 7. Mengkonsumsi beberapa pesan yang memaksa dan memobilitasi orang sekitar misi, tujuan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir, membubarkan tanggung jawab kepemimpinan terhadap organisasi pada setiap tingkahnya. Lalu ada langkah-langkah untuk menjalankan perubahan budaya suatu organisasi. Yang pertama ada develop a systematic change plan. Yang kedua ada identifying change leaders. Yang ketiga openness to new idea. Yang keempat building a board changes of change. Yang kelima eliminate bias from the change process bias. Yang keenam ada individual change strategies. Lalu ada ya cara menciptakan budaya perubahan. Yang pertama, prinsip dasar untuk memulai menciptakan budaya perubahan dalam organisasi, yaitu melindungi orang dengan informasi, memindahkan halangan, mempublikasikan keberhasilan, menciptakan dunia kecil, menghargai inovasi, kreativitas praktis. Setiap orang dapat memberikan kontribusi. Yang terakhir, percobaan dan evolusi. Lalu ada cara mengubah pola pikir. Yang pertama yaitu menurut blind spot atau noda gelap. Adalah suatu bidang di mana seseorang tidak dapat melihat dengan baik dan jelas karena ada sesuatu yang menghalangi di hadapannya. Di tempat kerja juga dapat terjadi blind spot atau noda gelap, di mana pemimpin gagal melihat kelemahan di dalam departemen, organisasi, atau dirinya sendiri. Yaitu ada dua, natural blind spot dan acquired blind spots. Yang kedua, assumption atau asumsi. Asumsi adalah suatu pandangan yang dilihat sebagai suatu kebenaran, tetapi belum dibuktikan. Dalam membuat keputusan bisnis, banyak asumsi yang harus dibuat, karena tidak mungkin semua memiliki informasi. Beberapa asumsi dibuat berdasarkan analisis informasi yang dimiliki. Sebagian lainnya pandangan kelompok dan lainnya pada pandangan pemimpin. Ketiga, complacency atau puas dengan dirinya sendiri. Perasaan puas dengan dirinya sendiri merupakan perasaan aman yang dimiliki seseorang pada prestasinya. Seperti tidak perlu khawatir atau memerlukan tentang situasi yang dihadapi. Lalu ada habit atau kebiasaan. Adalah tingkah yang dilakukan oleh orang dan dilakukan berulang tanpa berpikir. Kebiasaan yang dikembangkan bertahun-tahun menjadi berkar dalam perilaku organisasi. Lalu ada attitude atau sikap. Attitude atau sikap adalah persepsi yang dimiliki seseorang tentang suatu atau hal itu.
mempengaruhi cara seseorang berperilaku, sedangkan dapat memiliki sikap positif dan negatif terhadap suatu isu, masalah, atau perubahan yang dibutuhkan. Lalu ada memindahkan halangan, lalu mempublikasikan keberhasilan, menciptakan dunia kecil. Mengubah budaya suatu organisasi. Dua elemen terpenting dalam ciptakan perubahan budaya organisasi yaitu dukungan eksekutif dalam organisasi harus mendukung perubahan budaya. Selain dukungan verbal, mereka harus menunjukkan dukungan perilaku untuk perubahan budaya. Eksekutif harus memimpin perubahan dengan merubah perilaku mereka. Ini sangat penting bagi para eksekutif untuk mendukung perubahan secara konsisten. Yang kedua ada pelatihan. Perubahan budaya tergantung pada perubahan perilaku. Anggota organisasi harus memahami dengan jelas apa yang diharapkan dari mereka. Dan harus tahu bagaimana melakukan kebiasaan baru. Setelah ditentukan, training bisa jadi sangat berguna baik berkomunikasi harapan dan mengajarkan kebiasaan baru. Lalu ada menciptakan pernyataan nilai dan kepercayaan. Gunakan fokus karyawan pada kelompok dengan departemen untuk meletakkan misi, visi, dan nilai-nilai ke dalam kata-kata yang menyatakan pengaruh di masing-masing pekerjaan karyawan. Yang terakhir ada mempraktikkan komunikasi yang efektif. Membuat semua karyawan mendapatkan informasi berkait dengan proses perubahan budaya organisasi, memastikan adanya komitmen dan suatu keberhasilan. Lalu ada memelihara kepercayaan. Kepercayaan atau truth merupakan nilai yang paling dihargai dalam hubungan antar manusia. Dan mungkin merupakan konsep yang kurang dimengerti di tempat pekerjaan. Mendorong moral staff. Moral staff mengikuti sikap umum individu terhadap tempat pekerjaan. Lalu mendorong sharing. Organisasi dengan tingkat kepercayaan tinggi memiliki karakteristik bahwa orangnya terbuka dalam cara melakukan sesuatu. Memperbaiki komunikasi. Yang mengembangkan tingkat kepercayaan tinggi ditandai dengan adanya orang yang mampu berkomunikasi secara terbuka di atas sampai ke bawah dan sebaliknya. Lalu ada menurunkan stres. Organisasi dengan kepercayaan tinggi akan menurunkan stres di tempat kerja dan memungkinkan orang mewujudkan kinerja terbaiknya. Memperkuat teamwork. Organisasi dengan tingkat kepercayaan tinggi memungkinkan orang datang bersama, bekerja sama, dan mencapai sinergi dalam pekerjaannya. Lalu meningkatkan loyalitas. Pekerjaan mencapai bahwa perusahaan menjaga kepentingan mereka bukan semata-mata mencari suatu keuntungan. Lalu yang terakhir menekan biaya. Kepercayaan meningkatkan moral, mendukung sharing, memperbaiki komunikasi, menurunkan stres, memperkuat teamwork, dan meningkatkan loyalitas. Sekian presentasi dari saya, selebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.